Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, sahabat fikih. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai rukun puasa. Sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai tujuan puasa Ramadan. Yang pertama adalah untuk menyucikan jiwa dan raga kita. Yang kedua, sebagai media untuk menahan hawa nafsu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sebagai media untuk menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Kemudian sebelum kita masuk ke rukun, kita bahas dulu sedikit mengenai pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut juga dengan as-saumu atau asyam, yang mana secara bahasa kata ini bermakna satu, menahan diri, dua, mengekang, tiga, meninggalkan, dan yang keempat, mencegah. Adapun pengertian puasa secara istilah adalah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar shadiq, yakni azan subuh, hingga terbenam matahari dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Kemudian dalil puasa Ramadan ini sudah masyhur ya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, oleh karenanya, karena ayat ini hukum puasa Ramadan itu wajib bagi yang telah memenuhi syaratnya. Nah, kemudian kita masuklah ke pembahasan inti, yaitu rukun puasa. Menurut fikih Islam, ada dua rukun puasa yang harus terpenuhi agar ibadah puasa seseorang dikatakan sah. Yaitu pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun ini berlaku terutama untuk puasa fardu seperti puasa Ramadan. Nah, yang pertama adalah niat. Niat yaitu adanya tekad di dalam hati seseorang untuk berpuasa. Dengan niat ini membedakan antara ibadah puasa dengan sekedar menahan diri dari makan dan minum, seperti diet misalnya. Berikut ketentuan niat untuk puasa Ramadan. Satu, orang yang puasa harus berniat setiap hari. Setiap hari dia wajib memperbaharui niat puasanya. Yang kedua, wajib ditentukan. Dia sebutkan niat puasa apa? Puasa Ramadan atau puasa apa? Yang ketiga, wajib ditetapkan sejak malam. Ya, dia membaca lafaz niat, meniatkan besok itu berpuasa mulai dari malam harinya. Kemudian yang keempat, lafaz niat yang paling sempurna adalah aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kelima, meskipun niat itu tempatnya di dalam hati, namun melafazkan niat hukumnya adalah sunnah untuk membantu memantapkan niat di dalam hati seseorang. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Al-imsaku anil muftirat, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang memang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri. Dimulai sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Berikut adalah di antara hal-hal yang menjadi pembatal puasa.
Pembatal puasa yang berkenaan dengan masuknya sesuatu ke rongga tubuh. Ya, ini yang paling umum adalah makan dan minum dengan sengaja, baik banyak atau sedikit. Nah, maka kalau makannya karena lupa, tidak sengaja karena lupa, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian istinsyak dan ihtiqan. Apa itu? Yaitu memasukkan obat atau cairan melalui hidung. Ya, dikatakan istinsyak atau dubur, namanya ihtiqan atau enama atau obat dari belakang. Jadi memasukkan sesuatu air misalkan dari hidung sehingga masuk ke dalam tubuh kita, maka itu bisa membatalkan puasa seseorang. Kemudian pengobatan lewat telinga, memasukkan sesuatu cairan ke telinga hingga masuk ke otak, masuk ke tubuh kita, maka ini juga bisa membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, seperti memasukkan tangannya ke mulut sehingga dia muntah, nah maka ini juga membatalkan puasa seseorang. Kemudian berkumur-kumur berlebihan. Lagi puasa, dia berkumur-kumur berlebihan sehingga masuk tuh air ke dalam mulutnya. Nah, ini juga bisa membatalkan puasa seseorang. Kemudian pembatalan puasa dari syahwat, berkenaan dengan syahwat seseorang. Nah, yang pertama adalah jima atau hubungan seksual. Nah, hubungan seksual suami istri misalkan ya, di siang hari dia hubungan badan, maka bisa membatalkan puasanya. Selain itu juga wajib baginya qadha dan terkena kafarat atau denda karena berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian ejakulasi karena sentuhan atau onani. Nah, keluar mani atau ejakulasi karena sentuhan fisik atau onani atau masturbasi dengan sengaja, maka ini juga bisa membatalkan puasa seseorang. Kemudian membatalkan puasa khusus terkait air liur atau dahak. Misalnya menelan air liur yang sudah tercampur dengan darah. Menelan air liur yang tercampur dengan najis, ya, misalnya dia menelan air liur yang sudah bercampur dengan darah, maka ini juga membatalkan puasanya. Atau menelan air liur yang sudah keluar dari mulutnya. Menelan air liur yang sudah keluar dari mulutnya, kemudian dia masukkan lagi ke mulutnya, nah ini juga membatalkan puasanya. Kemudian menelan dahak. Ya, jika dahak sudah sampai di tenggorokan bagian atas batas mulut dan dia mampu membuangnya, tetapi dia malah membiarkannya tertelan. Nah, maka ini juga bisa membatalkan puasa seseorang. Kemudian hal yang membatalkan puasa khusus terkait dengan waktu fajar atau waktu azan subuh. Satu, seseorang yang melanjutkan makan sahur ketika azan subuh sudah berkumandang. Lagi makan sahur, kemudian azan subuh. Nah, orang ini lanjut makan. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Harusnya agar dia tidak batal puasanya, ketika azan berkumandang dia langsung segera memberhentikan makannya, kemudian mencuci mulutnya daripada sisa-sisa makanan. Yang kedua adalah melanjutkan jima atau hubungan suami istri saat azan subuh. Misalnya, suami istri sedang berhubungan badan, lalu azan subuh berkumandang, maka dia lanjut walau sesaat. Nah, ini bisa membatalkan puasanya. Nah, kalau begitu, kalau memang terjadi seperti itu, maka dia harus segera berhenti daripada hubungan suami istri ini agar bisa dikatakan tetap sah ibadahnya, ibadah puasanya. Nah, syarat hal-hal di atas yang tadi sudah kita sebutkan bisa membatalkan puasa
Ada syaratnya. Yang pertama, orang itu mengingat dan sadar bahwa dia sedang berpuasa. Jika lupa, maka tidak batal puasanya. Jadi harus sadar betul dia melakukan hal tersebut, ya. Kemudian tidak ada paksaan dari orang lain. Dia melakukannya dengan sukarela, dengan kesadaran sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, orang ini mengetahui bahwa hal-hal tersebut, perbuatan itu diharamkan dan bisa membatalkan puasa. Nah, jikalau 3 hal ini terpenuhi, maka hal-hal yang tadi kita sebutkan itu bisa membuat orang itu batal puasanya. Nah, demikian ya, video ini semoga bermanfaat.